Max Weber yang sangat berkepentingan bicara tentang kemunculan modernitas dan nilai-nilai yang ada di modernitas. Nah, hari ini kita bicara tentang modernitas dan kaitannya dengan agama serta sekularisme. Kita mau dudukan dulu pandangan Max Weber tentang agama. Oke, kita brainstorming. Apa saja teori yang berhubungan dengan Max Weber? Teori atau konsep? Apa saja teori atau konsep yang berhubungan dengan Max Weber? Satu, dua, apa? Birokrasi, Pak. Teori konflik, Pak. Birokrasi, apalagi? Konflik, Pak. Konflik, terlalu. Weber tidak langsung bicara konflik. Konflik itu Karl Marx. Selain birokrasi, bicara apa? Ini sudah di teori satu itu. Tindakan sosial, Pak. Tindakan sosial, apalagi? Apalagi yang berhubungan dengan Max Weber? Otoritas, Pak. Otoritas, apalagi? Etika Protestan, Pak. Oke, etika Protestan. Kalau otoritas menurut Weber ada berapa? Ada 3, Pak. Ada 3, apa saja? Karismatik, Terus, Otoritas tradisional sama legal fungsional, Pak. tradisional dan legal rasional. Rasional. Legal rasional. Jadi konsepnya Max Weber tentang otoritas itu ada karismatik, ada tradisional, ada legal rasional. Tindakan sosial ada berapa? 4, Pak. Pertama, tindakan instrumental, rasional, instrumental. Kedua, Efektif. aktif. 3, Tradisional. rasional nilai, rasional instrumental, efektif. Satu lagi, Tradisional. Tradisional, Pak. tradisional. Sudah. Keempat, rasional instrumental, rasional nilai, kemudian tradisional dan afektif. Teori etika Protestan. Ini hubungan apa dengan apa? Membahas tentang apa di etika Protestan? Membahas tentang ajaran Calvin, Pak. Tentang perkembangan kapitalisme di Eropa. Ya, ajaran Calvin. Ini dia sedang mengkaji perubahan sosial, hubungannya antara agama dengan perubahan sosial, dengan ekonomi. Dibuka kameranya ya. Kenapa? Berapa? 1.000. Maksudnya gimana sih? Oh, bayar. Kok pakai kertas bayarnya? Maksudnya? Ini aku masih 31.000. Kurang 3. Oh. Kamu beli apa? Aku kopi latte. Kopi latte 1, Pak. Siapa ini? Di-mute, tolong di-mute. Kurang nggak kalau 31? Kopi latte dong. Ada lagi tambahannya? Udah, Kak. Tolong di-mute, dikasih tahu. Udah tahu? Dikit. Hai, di mute dulu itu. Juga tolong mute juga.
Perhatikan, saya akan share screen. Lihat ya file ini. Kita bicara Max Weber, modernitas dan agama. Kita review dulu. Max Weber itu memandang agama sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat yang mempengaruhi tindakan sosial dan membentuk sistem nilai. Tadi sudah menyebut ada kajian Max Weber tentang etika Protestan dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ini teori untuk membantah pandangan Karl Marx yang menekankan determinisme ekonomi. Kalau menurut Karl Marx, ekonomilah satu-satunya yang melakukan perubahan, termasuk agama. Sifat teorinya deterministik. Weber membantah hubungan agama dan politik atau hubungan apapun tidak deterministik, tapi resiprokal, bisa saling mempengaruhi. Agama mungkin mempengaruhi ekonomi, ekonomi mempengaruhi agama. Dalam hal ini, agamalah yang mempengaruhi praktek ekonomi dalam etika Protestan. Nah, kaitannya dengan agama, pandangan Weber tentang agama itu pertama, Weber menjelaskan bahwa agama dapat memotivasi individu untuk bekerja keras, menabung, dan berinvestasi. Ini tesisnya dalam etika Protestan. Jadi hubungan menurut Weber tentang agama itu bisa membentuk etika kerja. Dia buktikan dengan kasus Protestanisme, khususnya ajaran Calvinisme, melalui konsep panggilan yang menganggap bahwa kerja itu sebagai kewajiban agama. Jadi intinya begini, di Eropa Barat itu orang menjadi kaya bukan bekerja untuk jadi kaya. Mereka bekerja karena merupakan panggilan atau kewajiban beragama, kewajiban religius. Jadi mereka bekerja bukan untuk menjadi kaya, tapi sebagai kewajiban agama yang menuntut mereka kerja keras. Aspek kedua yang disebut dengan asketisme duniawi. Setelah mereka bekerja keras, lalu kemudian mendapatkan keuntungan, nah, menurut Weber, perilaku orang-orang Calvin ini mampu melakukan pengendalian diri dan penundaan kesenangan untuk tujuan spiritualitas. Biasanya orang kalau udah kerja keras, punya uang, lalu kemudian dia beli mobil, beli rumah, dia punya perhiasan, dia beli tanah, macam-macam. Tapi kalau orang Calvin ini punya yang namanya asketisme duniawi. Mereka mengendalikan diri dari penundaan untuk kesenangan duniawi. Gaya hidupnya tetap tidak berubah, kekayaannya bertambah. Apa yang terjadi? Yang terjadi uang itu menumpuk. Akhirnya mereka menjadi kaya bukan karena bekerja untuk menjadi kaya, tapi karena efek dari asketisme duniawi. Yang ketiga, pengaruh agama pada perubahan sosial. Weber ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam agama tertentu dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Mungkin bisa ditemukan di agama Buddha, Hindu, agama Islam, dan yang lainnya. Tapi fokus Max Weber adalah etika Protestan yang bisa mendorong orang untuk bekerja keras. Yang keempat, kaitannya agama, hubungan relasi agama dengan rasionalitas. Nah, Weber berpendapat bahwa agama mempengaruhi proses rasionalisasi dalam masyarakat, tapi juga mengalami proses sekularisasi seiring berkembangnya modernitas. Nah, Weber ini ambigu dalam hal agama. Di satu sisi dia mengagungkan agama, bahwa agama itu bisa mempengaruhi kinerja atau etika kerja seseorang, bisa mengembangkan ekonomi. Tapi di sisi lain, menurut Max Weber, semakin modern sebuah agama, maka semakin sebuah modern sebuah masyarakat, maka pengaruh agama semakin menurun. Ini yang disebut dengan sekularisme. Kemudian lanjut, ini contoh-contoh konsep yang dia sampaikan. Etika Protestan, ini ajaran Protestan mendorong kerja keras,
efisiensi dan penghematan sebagai tanda kesalehan. Contohnya efek kerja Calvinisme di Eropa memunculkan kapitalisme modern. Yang disebut dengan asketisme duniawi, menahan diri dari konsumsi berlebihan untuk menabung dan berinvestasi demi tujuan spiritual. Semakin keras bekerja, semakin banyak dapat uang, maka dianggap orang itu semakin soleh. Contohnya petani Puritan di Inggris bekerja keras dan hidup sederhana, sehingga mampu mengakumulasi modal. Calling atau panggilan dalam etika Protestan melihat pekerjaan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi kelompok Calvin itu melihat bekerja itu bukan untuk menjadi kaya, tapi sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Apa efeknya? Pengusaha Protestan di Jerman melihat bisnis sebagai bagian dari kewajiban religius. Semakin bagus bisnisnya, maka Anda dianggap semakin religius. Agama sebagai pemicu perubahan sosial, nilai-nilai religius tertentu memicu inovasi sosial dan ekonomi. Contohnya, reformasi Protestan memicu perkembangan pendidikan massal untuk membaca Alkitab. Jadi agama itu bisa mendorong adanya perubahan dari segi ekonomi, dari segi mental, dari segi pendidikan, dari segi kebiasaan. Selanjutnya, rasionalisasi. Agama berkontribusi pada pengorganisasian hidup secara sistematis dan efisien. Contohnya, sistem manajemen modern di perusahaan-perusahaan kapitalis dipengaruhi oleh prinsip rasional. Kemudian ke bawah, kita lihat ini yang disoroti oleh Max Weber, yang disebut dengan sekularisasi. Proses di mana agama kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan publik akibat rasionalisasi. Jadi seperti negara-negara Eropa, Prancis, Jerman menjadi lebih sekuler seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi intinya sekularisasi itu adalah proses bahwa pengaruh agama itu semakin menurun. Pengaruh sosial agama itu hanya untuk pedoman pribadi, bukan untuk kehidupan sosial. Maka kalau di Inggris, di Jerman, tidak ada pendidikan agama di sekolah. Bahkan siswa yang menunjukkan simbol-simbol keagamaan itu dilarang. Orang Islam pakai kerudung, lalu kemudian orang Sikh pakai turban, itu nggak boleh. Jadi mereka, orang-orang sekuler itu ingin menganggap bahwa dunia pendidikan, dunia politik, dunia sosial tidak boleh dicampuri, dipengaruhi oleh agama. Minggir. Kalau mau beragama, ya itu agama urusan pribadi Anda. Kalau mau sholat, kalau mau beribadah, itu nggak usah ke masjid, nggak usah ke gereja, sudah di rumah masing-masing. Tidak ada yang namanya nilai-nilai agama dalam ekonomi, dalam sosial, apalagi politik. Itu menurut kaum sekularis. Oke, lanjut. Sekularisme dan sekularisasi. Ini maknanya. Sekularisme merujuk pada pemisahan antara agama dan institusi-institusi publik, seperti pemerintahan dan pendidikan. Dalam masyarakat sekuler, agama dipandang sebagai urusan pribadi, sementara ruang publik diatur berdasarkan rasionalitas dan hukum sipil. Itu sekularisme. Nah, prosesnya disebut sekularisasi. Proses di mana agama kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Sekularisasi terjadi seiring meningkatnya rasionalisasi, birokrasi, dan dominasi ilmu pengetahuan di masyarakat. Weber menyebutnya dengan disenchantment of the world. Kepercayaan magis, kepercayaan sakti dari sebuah agama itu digantikan oleh pendekatan rasional dan ilmiah. Jadi dalam dunia ilmiah, terutama di Eropa, itu agama itu tidak boleh dikutip untuk diskusi publik. Bagaimana menjadi pemerintahan yang baik, bagaimana berekonomi yang baik, bagaimana menjadikan hukum yang baik, itu tidak boleh diambil dari kitab suci manapun. Jadi sekularisasi itu hanya percaya bahwa hukum, politik, ekonomi yang terbaik adalah hasil berpikir manusia melalui musyawarah tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kalau Anda mau memutuskan sistem politik yang bagus yang bagaimana, ya sudah musyawarah saja di antara politisi yang terbaik. Berdebat. Jangan ngutak-ngutik kitab suci Al-Quran.
atau perjanjian baru atau perjanjian lama atau kitab suci manapun. Mana lain dari sekularisme dan sekularisasi yang paling ekstrim. Yang agak lembutnya adalah dalam proses sekularisasi, agama tidak lagi menjadi penjelas utama dunia, tetapi tetap memainkan peran sebagai penyedia makna dan nilai-nilai pribadi. Misalnya, kalau Anda kena musibah, apa hikmahnya? Kalau Anda sedang gelisah, bagaimana Anda bisa menghilangkan kegelisahan melalui praktek-praktek keagamaan? Kalau Anda stres, Anda kembali kepada agama, bagaimana menyelesaikan masalah pribadi Anda. Tapi kalau bicara tentang sistem politik yang ideal, bagaimana? Sistem ekonomi yang ideal itu bagaimana? Prinsip-prinsip dalam ekonomi itu tidak boleh mengambil unsur dari agama. Tapi ada ambivalensi sekularisasi dari Weber. Weber menyadari bahwa sekularisasi tidak berarti akhir dari agama. Tapi transformasi peran agama menjadi lebih privat dan individual. Di masyarakat tradisional, agama itu begitu dominan. Begitu modern, sebuah masyarakat, kata Weber, nilai-nilai agama itu ketinggi semua. Maka wajar kalau sekarang misalnya di dunia politik di barat, tidak ada itu yang namanya sumpah pejabat publik menggunakan kitab suci. Tidak ada sama sekali. Bicara ekonomi juga tidak ada, misalnya etika-etika keagamaan dan lain-lain. Ini makanya disebut ambivalensi menurut bahasa untuk Max Weber. Di satu sisi Max Weber mengakui bahwa agama punya peran dalam pembangunan ekonomi seperti dalam etika Protestan. Tapi di sisi lain Weber mengatakan bahwa yang namanya modernisasi ya, ditandai dengan hilangnya pengaruh sosial agama apapun. Oke, lanjut kita lihat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini contoh konsepnya sekularisme, pemisahan agama dan negara. Agama tidak lagi menjadi dasar kebijakan negara. Negara diatur berdasarkan hukum rasional. Hukum rasional artinya para politisi itu berdebat, berargumen, kemudian menurut mereka apa hasil yang terbaik. Perancis misalnya menerapkan sekularisme di mana agama tidak boleh campur tangan dalam urusan pemerintah. Rasionalisasi pendidikan. Pendidikan tidak lagi berpusat pada ajaran agama, tetapi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi soal moralitas, soal etika, soal adab, sumber-sumbernya itu bukan diambil dari agama, tapi dari ilmu pengetahuan dan hasil musyawarah berpikirnya pada kaum cendekiawan. Kurikulum sekolah di banyak negara Eropa tidak lagi masukkan ajaran agama sebagai inti pendidikan. Disenchantment of the world, keyakinan magis digantikan oleh pendekatan ilmiah dan rasional terhadap fenomena alam dan sosial. Apa yang dimaksud keyakinan magis? Keyakinan magis itu dianggap sakral, sakti. Agama, kalau Anda melakukan praktik ibadah tertentu, maka Anda akan semakin tenang, semakin damai. Itu tidak berlaku dalam dunia sekuler. Penjelasan fenomena alam seperti hujan ini berbasis meteorologi, bukan mitos atau kepercayaan tradisional. Jadi sekularisasi itu melawan agama, melawan mitos-mitos bahwa pohon ini misalnya mengandung keramat. Kalau misalnya Anda mau selamat, Anda harus melarung kepala kerbau di laut. Itu ditolak sama dunia, namanya dunia sekuler. Kemudian privatisasi agama. Maksudnya apa? Agama tetap diakui, tapi agama menjadi urusan pribadi, bukan lagi menjadi pedoman kehidupan publik secara kolektif. Di Jerman, agama dihormati, tapi sebagian besar warga melihatnya sebagai urusan personal, bukan sosial. Maka banyak di Jerman tuh gereja-gereja sepi, bahkan dijual. Karena kuatnya pengaruh sekularisme. Modernisasi birokrasi. Sistem administrasi publik diorganisasi secara rasional tanpa mempertimbangkan doktrin agama. Jadi birokrasi modern di negara-negara Skandinavia bersifat netral terhadap agama.
Tidak ada yang namanya perayaan keagamaan, agama apapun, ya, dalam eh, dalam instansi-instansi pemerintah. Natal sekalipun tidak dirayakan, hanya sekedar ornamen saja. Sekulerisme ajaran dari kisah hidup. Misalnya, kalau orang mencuri hukumannya apa? Itu bukan berdasarkan agama tertentu, bukan berdasarkan kitab suci, tapi ya berdasarkan musyawarah mereka sendiri para pakar hukum. Kemudian ada yang disebut dengan komodifikasi agama. Agama itu jadi komoditas. Agama berubah menjadi bentuk simbolik dan komoditas dalam budaya modern. Jadi agama bukan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, ya bisa komoditas, terutama layaknya dengan hal komersial. Misalnya yoga, bermeditasi. Itu orang melakukan yoga tapi tidak dikaitkan dengan religiusitas. Orang melakukan hal-hal praktek keagamaan tapi tidak dimasukkan akar religius. Hanya tujuannya untuk apa saja. Yoga itu misalnya ada unsur Hindu. Hindunya dibuang, jadi praktek yoganya diambil tapi tidak ada kaitannya dengan yoga. Oke, lanjut. Kita bicara prinsip sekularisme. Sekularisme menurut Max Weber ya, itu ada 3 hal. Sebenarnya bukan murni menurut Max Weber. Disenchantment of nature, pengosongan alam dari nilai spiritual. Yang kedua, desakralisasi politik. Yang ketiga, penyingkiran nilai agama dari kehidupan. Nah, saya minta tolong dibaca, berikan komentar Anda. Artinya siapa yang mau memberikan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan, nah ini. Silakan dibaca. Disenchantment of nature. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan disenchantment of nature? Pengosongan alam dari nilai spiritual. Silakan dibaca. Saya jelaskan. Sekularisme itu ada 3. Yang pertama itu disenchantment of nature. Apa maksudnya? Contohnya, pengosongan alam dari nilai spiritual. Saya mau volunteer? Untuk Khalifah, mau coba apa yang Anda pahami dengan disenchantment of nature? Dulu ada istilah
Apa yang Anda pahami dari Disenchantment of Nature? Sila bisa respon, bisa bersuara, Hadir Pak. ya. Oke, kalau menurut pandangan saya maksud dari Descent of Nature, pengosongan alam dari nilai spiritual, maksudnya kita itu harus memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama yang saya tangkap dari sini. Jadi di mana dunia itu terbentuk berdasarkan pandangan ilmiah, bukan secara pandangan agama, Pak. Gitu, Pak. Alamnya di mana? Bicara tentang alam, nature. Bahwa alam itu harus dikosongkan dari nilai spiritual. Maksudnya apa? Nilai spiritual itu bisa nilai menurut agama tertentu. Kira-kira menurut kepercayaan masyarakat tertentu, tanah itu apa? Pohon itu ada nggak nilai spiritualnya? Hujan itu punya nilai spiritual apa enggak? Air, itu alam. Hutan, sungai. Kira-kira ada nggak pandangan tertentu yang sakral menurut agama dari semua ini? Contoh air, hujan. Memang betul dipisahkan antara pengetahuan dengan agama. Tapi di sini khusus bicara tentang nature, alam. Sekularisme itu ada 3 prinsip. Salah satu prinsipnya adalah pengosongan alam dari nilai spiritual. Sehingga kalau alam itu dikosongkan dari nilai spiritual, manusia akan bebas mengeksplorasinya, memperlakukan apa saja. Gitu. Saya kasih contoh gini. Yang orang Islam, tempat sholatnya kan masjid. Ya kan? Boleh nggak masuk masjid pakai sepatu? Enggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Boleh. Ini 5 orang profesor diskusi tentang dunia pendidikan. Rapatnya di masjid, tapi pakai sepatu. Nggak Boleh? boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Nggak boleh. Oke. Yang kedua, Nggak boleh, Pak. boleh di masjid Anda menggunakan masjid untuk konser musik, segala macam musik. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Apa? Kan masjid tempat untuk beribadah, Pak. Nah itu, masjid tempat ibadah itu maksudnya masjid itu punya nilai spiritual. Kalau Anda masuk ke dalam kantin itu nggak punya nilai spiritual. Anda boleh main musik, Anda boleh bercanda, Anda boleh ngerumpi, Anda boleh menggibah di kantin. Tapi kalau di masjid tidak boleh. Mengapa? Karena orang menempelkan nilai spiritual pada masjid. Nah, menurut kaum sekuler, kalau Anda mau maju, kosongkan itu yang namanya alam dari nilai spiritual. Apa sekarang contohnya? Contoh alam, bagian dari alam yang memiliki nilai spiritual. Alam ini kan macam-macam. Tanah, air, pohon, gunung, sungai, laut. Sehingga Anda bebas. Kalau Anda masih punya pemahaman bahwa alam punya nilai spiritual, Anda tidak akan bebas mengeksplorasi. Contoh misalnya ada kepercayaan tentang Nyi Roro Kidul. Kan berarti nilai sakral. Pantai Laut Selatan dihuni oleh Nyi Roro Kidul. Setiap hari Minggu nelayan tidak boleh orang menangkap ikan. Nah, itu maksudnya nilai spiritual. Kalau mau maju, menurut kaum sekuler, hilangkan itu nilai-nilai spiritual. Nggak perlu khawatir, nggak ada yang namanya laut sakti, nggak ada yang namanya Nyi Roro Kidul. Nah, udah nggak usah ragu, lakukan eksplorasi. Maka kalau alam ini kosong, tidak punya nilai spiritual apa-apa, dunia modern akan bebas mengeksploitasi. Saya ingat dulu misalnya di Jakarta,
Ketika ada Transjakarta, bikin jalur Transjakarta, ada pohon besar di daerah Harmoni. Pohon itu tidak ditebang, tapi jalur Transjakartanya dibelokin. Nah, itu kalau menurut dunia sekuler salah. Kenapa? Karena pengembang yang membangun jalan Transjakarta itu masih menganggap pohon itu memiliki nilai spiritual. Sehingga menghambat pekerjaan ini. Jadi hilangkan tuh. Tidak ada yang bikin kualat, tidak ada yang sakral, tidak ada tantangan, tidak ada pamali, kata orang Sunda. Jadi kalau hutan mau dieksplorasi, silakan. Laut mau diambil hasilnya, silakan. Air, hujan, mau apapun ditampung, tidak ada yang sakral. Tidak ada misalnya kayak di India, ada sungai Gangga. Sungai yang sakral. Tidak ada, tidak perlu. Ini pemahaman sekuler ya. Jadi Anda bukan saya mengajarkan itu, tapi kita memahami itulah yang namanya sekulerisme. Sekulerisme itu bisa merusak tatanan masyarakat. Oke, bagus tadi contoh. Sekarang disenchantment of nature. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah the sacralization of politics. The sakralisasi politik. Apa yang Anda pahami dari desakralisasi politik? Artinya desakralisasi politik. Sakralisasi itu menganggap suci. Desakralisasi tidak menganggap politik itu suci. Ini contohnya. Ini banyak sekali yang tutup kamera ya. Aula ini Zara, apa maksudnya desakralisasi politik? Yang bisa tambahkan apa itu desakralisasi politik? Halo, ini orangnya Anda nggak semua ini ya? Pak. Pak, Siapa? itu Pak. Sebutin namanya. Biar saya tahu, biar saya bisa ngasih nilai. Siapa yang bicara? Muhammad Rizky Indrawan Pak. Oke. Apa pandangan Anda? Seperti pemisahan antara agama dengan negara Pak. Apa ide sekularisme itu dihilangin di negara. Jadi negara itu beroperasi tanpa adanya campur tangan dari agama Pak dalam praktiknya. Nah, sekarang yang disebut desakralisasinya di mana politik? Kalau di abad berapa tuh saya lupa Pak. Agama itu dia mencampuri semua urusan negara kayak di negara-negara Katolik. Terus pas di era masa pencerahan pengaruh agama itu dihilangkan Pak. Apa contoh konkretnya? Campur tangan Ya, Pak. agama dalam negara, contoh konkretnya apa? Kayak agama mempengaruhi kebijakan dari negara Pak. Apa? Contoh konkretnya apa? Jangan sampai nanti Anda sendiri bingung. Contoh konkret yang diurus oleh negara, ya, ini diintervensi oleh agama. Apa contohnya agama ngedompleng negara untuk mengatur urusan masyarakat? Yang seru Pak.
Pak izin menjawab, sebenarnya Pak. yang lain. Oke, silakan. Kalau contoh lainnya, kalau di Indonesia itu ada waktu Ahok menjabat dari gubernur itu bisa nggak, Pak? Kan itu kan urusannya agama dan negara, Pak. Kenapa Ahok? Kan Ahok kan dari beragama bukan selain Islam kan, Pak, dari non-Islam. Jadi dia dibilangnya nggak bisa nggak bisa jadi pemimpin gitu karena dia non-Islam gitu. Oke. Ahok tidak boleh jadi pemimpin di masyarakat Muslim. Iya, Pak, di Indonesia di Jakarta yang mayoritasnya Islam, Pak. Dan Oke. Kalau di NTT yang masyarakatnya Katolik, boleh orang Islam memimpin? Halo? Kalau di Bali masyarakatnya Hindu, boleh orang Kristen memimpin? boleh sih, Pak. Boleh. Ya, kalau menurut politik yang sekuler pun boleh memimpin di masyarakat manapun. Itu ya, tidak ada kaitannya dengan agama. Ketika agama masuk wilayah politik, gitu. Misalnya, bukan cuma orang Islam yang melarang Ahok untuk dipilih. Di gereja-gereja juga banyak seruan-seruan dari pendeta agar orang Kristen memilih Ahok, jangan memilih yang lain. Itu juga sama. Yang disebut dengan politik identitas. Kalau ada sebagian orang kiai atau Islam, jangan milih Ahok karena dia non-Muslim. Sama. Di kalangan Cina-Cina Glodok juga sama. Waktu pilkada waktu itu, pilihlah Ahok karena sama dengan kita etnisnya. Jangan pilih Anies. Di gereja-gereja juga sama. Kita harus pilih Ahok karena satu agama dengan kita. Jangan pilih Anies. Jadi fenomena politik identitas ketika itu bukan hanya terjadi di kalangan orang Islam yang mendukung Anies. Terjadi di semuanya. Pendukung Ahok juga sama melakukan hal yang sama, politik identitas. Bahkan lebih mencolok, hampir 100% penduduk Tionghoa atau penduduk Cina di Jakarta itu hampir 100% memilihnya Ahok, tidak ada yang memilih Anies. Tapi dari orang Islam banyak yang memilih Ahok. Jadi kadang-kadang pemberitaan itu bias. Nah ini contoh apa lagi? Misalnya agama tidak boleh mengatur masalah politik, hukum perkawinan, ya. Siapa boleh menikah dengan siapa? Agama nggak usah ikut campur. LGBT, bolehkah menikah? Agama nggak usah ikut campur. Biarkan para pakar hukum, para psikolog itu berdiskusi. Kalau mereka memutuskan boleh, ya boleh. Nah itu dunia sekuler. Maka dunia sekuler itu misalnya aborsi, boleh atau tidak boleh? Kalau kaum sekuler boleh saja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ini bertolak belakang dengan orang Islam dan orang Katolik. Orang Katolik itu menentang keras aborsi, orang Islam. Jadi pemisahan politik dari agama artinya desakralisasi politik. Politik tidak boleh dianggap suci. Jadi keputusan politik itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau parlemennya DPR-nya memutuskan setuju ya setuju. Kayak di Amerika misalnya. Tahun 20-an yang namanya alkohol itu dilarang. Tapi kemudian seiring dengan waktu berjalan, alkohol dibolehkan. Dasarnya bukan kitab suci, dasarnya kesepakatan anggota parlemen. Anggota parlemennya mencabut larangan pasar gelap alkohol. Menurut mereka lebih berbahaya.
kasus perzinahan atau pelacuran. Di banyak negara dilarang. Mengapa? Karena menurut agama ini dilarang. Tapi kalau orang sekuler berpikirnya dia tidak dilarang. Karena kalau dilarang, ini makin terjadi pelacuran gelap. Maka dibolehkan di tempat-tempat tertentu sehingga mudah dikontrol. Nih, jadi contoh desakralisasi politik bahwa urusan agama tidak boleh mengatur urusan politik. Urusan apa saja? Urusan perkawinan, urusan waris, urusan hukum, konflik, pertentangan, pertikaian, tidak boleh solusinya merujuk kepada doktrin-doktrin agama. Jadi karena mengutip doktrin-doktrin agama, Anda dianggap memasukkan unsur agama dalam wilayah politik. Ini ciri yang dianggap ciri masyarakat modern. Agama dari masalah politik. Termasuk kalau di Amerika dan lainnya tidak ada yang namanya pejabat publik itu disumpah menggunakan kitab suci masing-masing. Oke, yang ketiga, the consecration of value, penyingkiran nilai agama dari kehidupan. Oke, apa maksudnya? Contohnya. Penyingkiran nilai agama dari kehidupan. Fazainalia, apa maksudnya ini? The consecration of value. Penyingkiran nilai agama dari kehidupan. Pak, saya mau jawab, Pak. Siapa? Saya dulu. Oke, dulu. Itu lebih ke nilai-nilai yang dianggap tidak lagi suci dan bersifat relatif gak sih, Pak? Yang berubah seiring berjalannya waktu. Contohnya. Kita lebih konkret ke contoh. Ini penyingkiran nilai agama dari kehidupan. Kalau Anda agamanya Katolik, Anda Buddha, atau Anda Islam, nilai apa yang ada dalam kehidupan ini? Contohnya. Lalu kemudian harus disingkirkan. Apa contohnya? Dekonsekrasi nilai dapat dilihat dari ini, Pak, cara pandangan masyarakat terhadap kayak tradisi atau norma agama gitu, Pak, di mana nilai itu kayak tidak mutlak lagi, Pak, yang disesuaikan dengan perkembangan Contohnya zaman apa? gitu. Apa contohnya? Kamu agamanya apa? Islam. Islam. Boleh menikah dengan orang non-muslim? Nggak boleh. Nah, itu menurut teori, menurut poin yang ketiga itu, singkirkan nilai agama itu. Kenapa nggak boleh? Menurut agama saya nggak boleh, Pak. Udah buang. Gitu. Kamu boleh menikah dengan siapa saja. Gitu, ya. Laki-laki boleh menikah dengan laki-laki. Laki-laki boleh menikah dengan laki-laki? Tidak boleh Pak laki-laki menikah dengan Tidak laki-laki. boleh. Tidak boleh, Nah, Pak, laki-laki itu menurut bisa sama menurut laki-laki. nilai agama manapun tidak boleh. Tapi menurut dunia sekuler, nah, kita nggak usah terikat dengan agama manapun. Kalau masyarakat menghendaki, ya sudah. Kita legalkan saja. Gitu. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penyingkiran nilai agama. Jadi dianggap agama itu menghambat perkembangan. Anda nggak boleh ini, Anda mau ini nggak boleh, dikekang. Jadi sekularisme itu liberasi, membebaskan seakan-akan. Ya. Nah, misalnya sekularisasi terjadi di Amerika luar biasa. Lalu saya sampaikan tahun 1940
itu lembaga perkawinan sakral banget. Orang menikah sekali seumur hidup. Tapi kemudian berubah doktrinnya, bukan lagi setia pada satu istri, tapi kemudian berubah menjadi setia pada satu pasangan. Pasangan itu boleh istri, boleh pacar. Gitu. Jadi nggak mesti terikat pada rumah tangga. Kemudian berubah lagi. Bukan lagi setia pada satu pasangan. Anda lakukan seks dengan siapa saja dengan syarat ya jaga kesehatan. Jadi kalau mau melakukan seks dengan siapa saja, mau istri, mau tua, mau pacar, mau dengan laki-laki, yang belum syaratnya gunakan alat kontrasepsi. Berubah lagi sampai sekarang. Lakukan hubungan seks dengan siapa saja, selama suka dengan suka, selama tidak ada paksaan. Kamu suka dengan laki-laki, ya sudah, selama tidak ada unsur paksaan. Kamu suka dengan perempuan, kamu suka dengan laki-laki, ya sudah, selama tidak ada unsur paksaan. Nah, itu disebut dengan penyingkiran nilai agama dari kehidupan. Banyak sekali nilai-nilai kita beragama, misalnya dengan siapa kita menikah, kita kan diatur. Jam berapa kita harus melakukan apa, ada ibadahnya. Orang berpuasa, saya juga berpuasa bikin capek. Lalu kemudian orang berpakaian, pakaian nggak usah diatur-atur. Apa yang masih aurat, menutup aurat segala macam, itu menghalangi dunia fashion, dunia mode. Tidak boleh musik yang memuja-muji sensualitas. Nggak usah, itu kan urusan agama. Selama itu bagian dari seni, ya tidak silakan. Nah, itu maksudnya the consecration of value, penyingkiran nilai agama dari kehidupan. Jadi semakin modern sebuah negara atau masyarakat, nilai-nilai agama itu semakin terkesampingkan. Itulah yang disebut dengan proses sekularisasi. Yang pertama, proses sekularisasi itu yang kita sebut tadi disenchantment of nature, pengosongan alam dari nilai spiritual. Tidak ada pohon yang sakral, tidak ada laut yang ada penghuninya, tidak ada hutan yang tidak boleh ditebang, bebas. Jadi tidak ada yang sakral, boleh dilakukan apa saja. Tidak boleh ada anggapan bahwa jalan ini tidak boleh dilalui kecuali orang-orang sakti. Tidak ada semua sama. Tidak ada tempat yang sakral, tidak ada sumber alam yang sakral, semua boleh digunakan selama untuk kebaikan manusia. Kira-kira begitu. Yang kedua, the sacralization politik, the sakralisasi politik. Bahwa agama tidak boleh mencampuri urusan-urusan politik, mengatur masyarakat berpakaian, mengatur masyarakat menikah dengan siapa, mengatur masyarakat bagaimana caranya bertransaksi. Udah nggak usah. Biarkan itu anggota eksekutif dengan legislatif berbicara. Biarkan itu para politisi bertukar pikiran lalu kemudian mengeluarkan. Jangan bawa-bawa atribut agama dalam masalah-masalah untuk mendapatkan kepemimpinan. Itu disebut dengan desakralisasi politik. Yang ketiga, the consecration of value. Singkirkan nilai-nilai agama dari kehidupan. Nilai bertetangga, nilai berpakaian, nilai berkeluarga, dengan siapa Anda menikah, hukum waris, apa yang Anda mau gunakan, itu hilangkan, lepas. Itulah yang disebut dengan sekularisasi. Maka di banyak tempat yang namanya sekularisasi itu bertabrakan dengan negara-negara yang mayoritasnya penduduk agama. Di Timur Tengah bertabrakan dengan nilai-nilai Islam. Di India bertabrakan dengan nilai-nilai India. Termasuk di Eropa juga sebagian orang mendorong melakukan sekularisasi, dan itu ditentang oleh para pemuka agama. Paulus misalnya sebagai simbol orang Katolik itu berhadapan dengan dunia sekuler di Amerika yang ada kelompok politik yang mendorong supaya dibolehkan aborsi.
Gitu ya. Jadi ini hari ini kita bicara tentang pandangan Max Weber mengenai modernitas dan agama, khususnya yang berkaitan dengan sekularisme dan sekularisasi. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya Pak, Oke. berarti sekularisasi ini menjadi alasan juga Pak bagi kebanyakan warga Eropa jadi menganut ateis ya Pak? Oke. Ya, ini hampir sama. Jadi ada yang disebut ateisme, ada yang disebut agnostik, ada yang disebut sekuler. Kalau ateis itu memang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dia tidak mempunyai, itu secara ideologis, nggak bisa Tuhan itu dibuktikan. Itu ateis murni, saya nggak bertuhan. Gitu ya. Tapi kalau agnostik atau sekuler, dia beragama, menganut agama, tapi tidak mempraktikkan agamanya. Beda antara sekuler dengan ateis. Tapi sekuler itu bisa juga orang ateis. Sekuler itu bisa orang ateis yang memang tidak percaya adanya Tuhan. Saya nggak percaya adanya Tuhan, maka jangan bicara-bicara Tuhan. Jangan bicara-bicara agama. Tapi kalau orang sekuler mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya agama, tapi kalau agama itu nggak bisa buat mengatur masalah sosial. Agama itu cuma mengatur masalah pribadi. Kalau Anda putus asa, Anda stres, lakukan meditasi, lakukan sholat, pergi ke gereja. Sebatas itu agama itu. Ya. Kalau Anda mau diri Anda lebih baik, dekatkan hubungan Anda dengan Tuhan. Tapi tidak bisa agama itu mengatur misalnya mana yang boleh dan yang tidak boleh dalam jual beli. Pakai rumusannya agama. Memilih pemimpin harus seperti apa? Pakai rumusannya agama. Menikah boleh dengan siapa dengan siapa, pakai rumusan agama. Itu tidak boleh. Gitu ya. Jadi sekuler itu, penganut sekularisme bisa ateis, bisa juga orang beragama, tapi yang beragama ini punya anggapan bahwa agama itu hanya masalah pribadi, jangan dibawa-bawa ke masalah sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Oke? Apa lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti filenya saya kirim melalui grup. Ya. Untuk yang terakhir, saya dibuka kembali untuk resensi dan dokumentasi. Siapa yang tidak hadir ini? Ada 5 orang. Daripada saya absensikan.